saya Rizafal Lipi dari kelompok 2, NIM saya 71735100009. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan inovasi terbuka adalah untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan, desain dan pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Asmita Pasaribu akan melanjutkan materinya yaitu tentang keuntungan inovasi terbuka. Yang pertama itu ada mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga ada peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang keempat berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang kelima, transformasi digital yang ditingkatkan. Yang keenam, berpotensi untuk melengkapi model bisnis yang baru. Yang selanjutnya ada kelemahan inovasi terbuka. Yang pertama itu ada potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. Yang kedua, kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Yang ketiga, meningkatkan kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. Yang keempat, merencanakan cara untuk mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal dengan benar. Yang kelima, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Saya Eyunika Algria akan melanjutkan materi tentang prinsip inovasi terbuka. Yang pertama ada perusahaan tidak harus melakukan penelitian sendiri dan menciptakan keuntungan darinya. Yang kedua, penggunaan yang baik dari internal maupun eksternal pasti akan memenangkan pasar. Yang ketiga, eksternal R&D dapat menciptakan nilai yang signifikan sedangkan internal R&D mengembangkannya. Yang keempat, tidak ada salahnya membeli IP orang lain untuk kemajuan bisnis model perusahaan kita. Yang kelima, membangun model bisnis yang lebih baik untuk jangka panjang. Yang keenam, tidak semua orang pintar bekerja untuk kita. Kita perlu untuk bekerja dengan orang-orang pintar di dalam dan di luar perusahaan. Berikutnya adalah faktor keberhasilan dalam melakukan inovasi terbuka. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu manusia, ide atau gagasan, tenaga ahli, kemitraan, budaya organisasi, dan kekayaan intelektual. Baiklah, saya Ripka Simorangkir akan melanjutkan materi yaitu tentang model kolaborasi. Pelaksanaan kolaborasi tidaklah mudah. Suatu perusahaan harus dapat memilih mitra kerja yang memiliki tujuan, target, dan budaya perusahaan yang hampir sama. Menurut Gary P. Pisadonan, dalam tulisan Which Kind of Collaboration is Right for You, memperkenalkan 4 model kolaborasi, yaitu yang pertama, Elite Circle, perusahaan menggunakan sekelompok orang ahli tertentu untuk merumuskan masalah sekaligus juga mengajukan usulan pemecahannya. Yang kedua, Innovation Mall, perusahaan menggunakan suatu tempat tertentu untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengundang orang-orang atau kelompok-kelompok guna memberikan pasukan. Yang ketiga, Innovation Community, yang dimana perusahaan menggunakan komunitas untuk mendapatkan masukan dalam penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu konsorsium, yang dimana perusahaan memilih beberapa perusahaan mitra secara selektif untuk merumuskan masalah yang muncul, menentukan mekanisme kerja, serta memutuskan solusi yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan tentang materi strategi inovasi terbuka.
Pada inovasi terbuka, terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama, yaitu yang pertama, funding, generating, dan commercializing innovation. Yaitu yang pertama, funding innovation. Funding innovation adalah fokus pada memberikan bantuan untuk semangat inovasi. Funding inovasi. Funding innovation terbagi 2, yaitu yang pertama, innovation investor, yang dimana pada awalnya innovation investor adalah corporate R&D, tetapi sekarang telah berkembang dan beberapa tipe muncul seperti venture capital firms, angel investor, ataupun small business investment companies. Yang kedua, innovation benefactors, yang dimana tidak seperti investor, benefactor fokus pada tahap awal pada research discovery. Yang kedua yaitu generating innovation, yang dimana strategi ini memiliki 4 tipe organisasi. Biasanya menggunakan ini, yaitu yang pertama innovation explorer, yang dimana spesialisasi dalam melakukan fungsi riset, yang dimana fungsinya berada di dalam corporate R&D laboratories. Yang kedua innovation merchants, yang dimana fokus pada teknologi yang dapat dirumuskan menjadi IP sehingga dapat dijual ke perusahaan lain. Yang ketiga innovation architect, yang dimana menyediakan variable service, dimana menggunakan teknologi yang rumit yang bertujuan untuk membuat value untuk customer. Perusahaan mengembangkan suatu arsitek sistem yang dimana banyak perusahaan yang terlibat. Yang keempat innovation missionaries, yang dimana terbagi menjadi orang atau organisasi yang membuat atau memfungsikan suatu teknologi untuk suatu alasan. Dan yang ketiga, yang terakhir, commercializing innovation, yang terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama innovation marketers, yang dimana sering dilakukan dengan melibatkan beberapa fungsi atau tipe organisasi, tapi perusahaan telah mendefinisikan setiap karakteristik organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, innovation one-stop center, yang dimana menyediakan kombinasi produk dan jasa dan perusahaan akan menawarkan ke customer dengan harga yang kompetitif. Perkenalkan, nama saya Antola Ia, NIM 7171210024. Model-model inovasi terbuka. Yang pertama, idea competition. Pada model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor oleh kiriman yang sukses dan bermanfaat. Yang kedua ada customer immersion. Pada saat sebagian besar berorientasi pada akhir siklus pengembangan produk, teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas melalui karyawan dari organisasi tuan rumah. Yang ketiga ada innovation networks. Model ini berhubungan erat dengan kompetisi ide. Sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Yang keempat ada insights. Model ini muncul karena ide istimewa Ludwig Boltzmann Gesellschaft di Austria melalui sebuah proyek bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental, dan digunakan konsep inovasi terbuka untuk memilih pertanyaan penelitian. Yang kelima ada product platforming. Pada pendekatan ini melibatkan mengembangkan dan memperkenalkan produk sebagian selesai untuk tujuan menyediakan kerangka kerja atau alat untuk kontributor untuk mengakses kontributor untuk memperluas fungsi platform produk sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan dari produk untuk semua orang yang menyesuaikan dan mengeksploitasi. Bab 3 penutup. Kesimpulan, inovasi terbuka adalah cara yang lebih menguntungkan untuk berinovasi karena dapat menciptakan aliran pendapatan baru bagi perusahaan, mengurangi biaya, mempercepat waktu ke pasar, dan meningkatkan diferensiasi di pasar. Jadi ada banyak peluang bagi bisnis untuk mendapat untung dari pendekatan ini. Namun, saran, inovasi bisa lahir dari ide-ide sederhana yang kreatif, tapi kadang ide-ide sederhana itu hanya berakhir tanpa direalisasikan atau dimanifestasikan. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.